Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wipar. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi sesuai requestan dari kalian cuy ya. Nah, di sini kita menggunakan DJ dari DJ Perawan Desa Full Beat. Nah, tentunya kita menggunakan aplikasi Alik Motion cuy. Nah, bagi kalian yang kepo dengan tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Nah, untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk bahan-bahannya atau mental lainnya atau detik-detik beatnya kalian bisa dapatkan melalui link deskripsi video ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi Alik Motion-nya. Let's go. Nah, oke cuy, langsung saja kita klik aplikasi Alik Motion-nya. Nah, yang ini ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Langsung saja kita klik yang icon plus. Lalu untuk settingannya kalian buat seperti ini. Nah, untuk aspek rasionya kalian buat yang kalian sesuaikan dengan foto kalian maksudnya cuy ya. Lalu untuk resolusi 720p, frame rate 30 fps, latar belakang hitam. Nah, jika sudah kalian setting seperti ini, langsung saja kita klik yang buat project cuy. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu audionya cuy. Nah, untuk audionya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini ya cuy ya. Nah, jika sudah kita kembali, lalu untuk langkah selanjutnya kalian tanda dulu detik-detik beatnya cuy. Nah, untuk detik-detik beatnya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini ya guys ya. Nah, kalian tanda dulu detik-detik beatnya cuy. Saya skip ya guys ya. Nah, oke guys, jika sudah kalian tanda detik-detik beatnya, kurang lebih seperti ini cuy ya. Nah, langkah pertama kita pergi dulu ke bagian belakang, lalu kita masukkan foto yang mau kita edit. Nah, seperti ini kita tambahkan saja. Lalu foto ini kita perpanjang saja sampai di band detik 10.28. Nah, di band detik yang ini lalu kita perpanjang dengan cara kita klik aja ikon yang ini cuy. Nah, otomatis akan panjang. Nah, jika sudah kita pergi ke bagian belakang, lalu kita klik ikon panah ini supaya bergeser ke band tanda pertama atau tanda merahnya. Lalu kita bagi dua, kita klik lagi ikon panah, lalu kita klik fotonya, kita bagi dua. Nah, kalian potong-potong aja dulu fotonya sesuai dengan tandanya cuy ya. Nah, jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita akan mengganti fotonya dulu cuy ya. Nah, kita pergi ke bagian potongan keduanya, kita klik lalu kita masuk ke bagian color and fill, lalu kita klik yang angka yang ini. Nah, otomatis kita dialihkan seperti ini cuy ya. Lalu kita ganti fotonya cuy. Nah, seperti ini. Nah, otomatis fotonya akan berganti cuy. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kita pergi ke bagian potongan berikutnya atau potongan yang ketiga. Nah, yang ini kita masuk ke bagian color and fill, lalu kita klik yang angka yang ini. Lalu kita ganti fotonya cuy. Foto ini juga kita ganti. Nah, kalian ganti aja fotonya sampai di bagian potongan terakhir cuy ya. Nah, jika sudah kalian ganti fotonya seperti ini. Nah, jika sudah kita pergi dulu ke bagian potongan yang pertama, kita klik lalu kita masuk ke bagian transform, kita klik yang pen and zoom. Lalu kita perkecil seperti ini cuy. Kita perkecil ya. Nah, kira-kira 100-an. Lalu tap ke frame taruh di bagian awalnya. Lalu kita bergeser tap lagi ke frame taruh di bagian paling akhir. Lalu kita paskan di bagian tengah-tengah fotonya seperti ini, tap ke frame. Kita perbesar lagi fotonya cuy. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva. Kita beri kurvanya yang nomor 3, kita naikkan ke bagian atas seperti ini. Lalu kita bergeser seperti ini, kita beri kurvanya nomor 2, kita tarik ke bagian bawah. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini cuy. Nah, jika sudah kita kembali lagi. Lalu kita klik potongan yang kedua, kita masuk ke bagian transform, kita klik yang pen and zoom. Lalu kita perkecil fotonya sama seperti tadi. Lalu tap ke frame taruh di bagian awal. Tap lagi ke frame taruh di bagian paling akhir. Lalu kita paskan di bagian tengah fotonya seperti ini cuy. Tap lagi ke frame, lalu kita perbesar fotonya menjadi semula. Lalu kita masuk ke bagian kurva. Kita beri kurva yang nomor 3, lalu kita naikkan. Lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, kita beri kurvanya nomor 2, kita tarik ke bagian bawah.
Nah jika sudah kita kembali lagi lalu untuk potongan berikutnya juga sama cuy, kita perkecil dulu terlebih dahulu. Lalu kita tap keyframe taruh di bagian awalnya, tap lagi keyframe taruh di bagian paling akhir. Lalu kita paskan di bagian tengah-tengah fotonya seperti ini, tap keyframe, lalu kita berbesar fotonya menjadi semula. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya nomor 3, kita tarik ke bagian atas. Lalu kurva yang ini kita buat kurvanya nomor 2, lalu kita tarik ke bagian bawah. Nah kalian lakukan hal itu terus menerus sampai di bagian potongan terakhir cuy. Nah jika sudah kalian atur, sekarang kita pergi ke yang belakang. Nah hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Lalu kita pergi ke yang belakang, kita klik potongan yang pertama, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian distorsi Europe, kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu di bagian sini mirror kita aktifkan sama offset secara vertikalnya. Lalu di bagian offset yang ini kita klik tap keyframe, taruh di bagian paling akhir, tap lagi keyframe, lalu kita ubah offsetnya menjadi 8000. Nah kira-kira segini, taruh di bagian paling awal. Lalu kita kembali lagi. Lalu kita klik potongannya dulu ya. Kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita klik pengaturan standarnya. Nah di bagian sudutnya ini kita ubah menjadi 90 derajat cuy. Lalu di bagian magnetudnya kita klik, lalu kita ubah menjadi 0, tap keyframe, taruh di bagian paling akhir, tap lagi keyframe, kita ubah magnetudnya menjadi 200. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya seperti ini cuy. Nah seperti ini ya. Lalu kita klik di 3 di bawah ini, kita klik salin kurva. Nah jika sudah kita kembali lagi, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek lagi. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang berang gerak atau motion blur. Lalu kita klik pengaturan standar. Nah untuk tinnya kita pakai yang 0,30 cuy ya. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya. Kita pilih yang paparan atau gamma cuy. Lalu kita klik. Nah di bagian exposure-nya ini kita tap keyframe, taruh di bagian tengah-tengah fotonya seperti ini, tap lagi keyframe. Lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.00. Taruh yang paling awal. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita klik di 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva. Nah otomatis kurva yang kita salin tadi akan muncul ya. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah jika sudah kita kembali lagi, kita masuk ke bagian efek. Lalu kita salin efek yang berada di sini dengan cara kita klik aja 3 di bawah ini, kita klik salin efek. Nah jika sudah kita kembali lagi. Lalu kita klik potongan berikutnya, kita masuk ke bagian efek, kita klik 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva, tempel efek. Nah otomatis efek yang kita salin tadi akan muncul. Lalu untuk potong-potongan berikutnya juga sama, kalian tempel aja efeknya cuy ya. Nah jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhirnya, langkah selanjutnya kita pergi dulu ke bagian belakang, lalu kita masukkan video mentahan yang saya sudah sediakan cuy. Nah yang ini lalu kita tambahkan saja. Lalu kita masuk ke bagian blending dan opacity, kita pilih yang cerahkan, lalu kita klik yang screen. Nah otomatis layarnya akan bersih cuy. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Nah jika sudah kita kembali lagi, lalu kita paskan di bagian detik 10.28. Nah yang ini, lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy. Nah seperti ini. Lalu untuk foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 14.14. Kita zoom dulu timelinenya seperti ini biar mudah. Kita cari di bagian detik 14.14. Nah di bagian detik yang ini, lalu kita perpanjang seperti ini cuy. Nah jika sudah, kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen and zoom. Lalu kita perkecil dulu timelinenya biar mudah. Tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi keyframe, taruh di bagian paling akhir. Lalu kita paskan di bagian tengah-tengah fotonya seperti ini, tap keyframe, kita zoom fotonya sedikit aja cuy. Nah kira-kira 900an lah ya. Lalu kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi keyframe, taruh di bagian paling akhir, tap lagi, lalu kita miringkan fotonya seperti ini. Nah jika sudah kita kembali lagi. Lalu untuk potongan yang ini kalian potong-potong dulu cuy, saya sudah tandanya ya. Nah kalian potong-potong dulu, saya percepat cuy. Nah jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita pergi dulu ke bagian belakang.
Nah di band sini lalu kita klik potongan yang pertama, kita masuk ke band effect, lalu kita salin efek yang berada di band sini seperti ini ya. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita pergi ke bagian detik 10.28. Nah di band detik yang ini kita klik potongannya, kita masuk ke band effect, kita tempel aja efek yang tadi cuy. Cuman untuk efek ubin kita buang seperti ini, kalian geser aja ke band kiri. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian distorsi ruap, kita pilih yang ubin ada tulis cuy, lalu kita klik pengaturan standar. Nah untuk efek ubin kalian taruh di paling atas cuy ya, lalu kita klik. Nah untuk di band sini mirrornya saja kita aktifkan, kita kembali, kita masuk ke band effect, lalu kita klik efek ombang ambing. Nah di band sudutnya ini kita tap dulu keyframe, taruh di band awal, tap lagi keyframe, lalu kita ubah sudutnya menjadi minus 90 derajat, kebalikannya cuy ya. Lalu di band frekuensi kita klik. Nah di band frekuensinya ini kita ubah menjadi 1.00. Lalu kita masuk ke band sudut. Nah untuk tanda yang ini kalian taruh di band paling awal cuy ya. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan jika sudah kita kembali lagi, lalu kita klik potongan yang ini, kita masuk ke band effect, kita salin efek yang berada di band sini cuy, efek yang ini ya. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita tempel efeknya seperti ini. Potongan berikutnya juga kita tempel. Intinya kalian tempel aja efeknya sampai di band potongan terakhir cuy ya. Saya percepat dulu. Nah jika sudah kalian tempel efeknya sampai di band akhir, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kita paskan lagi di band detik yang ini, lalu kita masukkan lagi satu buah foto cuy ya. Kita masukkan lagi satu buah foto. Lalu untuk foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 17.11. Nah di band detik yang ini kita perpanjang cuy. Nah jika sudah, kita perkecil timelinenya biar mudah. Kita masuk ke band move transform, kita klik yang pen and zoom, lalu kita tap keyframe taruh di band paling awal, tap lagi keyframe taruh di band paling akhir, lalu kita paskan di band tengah-tengah fotonya seperti ini, tap lagi keyframe, lalu kita perbesar fotonya seperti ini sih. Dan jika sudah kalian buat seperti ini, kita masuk ke band rotate dan rotasi, tap keyframe taruh di band paling awal, tap lagi keyframe taruh di band paling akhir, tap lagi, lalu kita miringkan fotonya seperti ini cuy. Nah jika sudah kita kembali lagi, dan langkah selanjutnya kalian potong-potong dulu foto ini sesuai dengan tandanya sama seperti tadi cuy. Nah jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita paskan dulu di band detik 14.14. Nah di bagian detik yang ini, lalu kita klik potongannya. Nah yang ini kita masuk ke band effect, lalu kita tempel efek yang tadi cuy. Nah yang ini ya, lalu kita pergi lagi ke band potongan berikutnya yang ini, kita masuk ke band effect, kita tempel aja efek yang tadi cuy. Nah kalian tempel aja efeknya sampai di bagian potongan terakhir cuy ya. Nah jika sudah kalian tempel efeknya sampai di band potongan terakhirnya, kita paskan di bagian detik 17.11. Nah di bagian detik yang ini kita kembali lagi, lalu kita masukkan lagi satu buah foto cuy. Nah seperti ini kita tambahkan saja, lalu foto ini kita perpanjang saja sampai di band detik 20.17. Nah di band detik yang ini kita perpanjang. Nah jika sudah, kita pergi ke band awal seperti ini ya. Lalu kita masuk ke band move transform, kita pilih yang pen and zoom, lalu kita paskan di band tanda pertama seperti ini, tap keyframe taruh di band paling awal, lalu kita pergi ke band tanda berikutnya, tap keyframe, kita zoom fotonya seperti ini. Nah seperti ini. Dan jika sudah, kita paskan lagi di bagian detik 18.29, tap keyframe, lalu kita perkecil fotonya seperti ini cuy. Nah seperti ini. Lalu kita paskan lagi di band detik 19.02, tap keyframe, kita zoom lagi fotonya sama seperti tadi. Lalu kita pergi ke bagian akhir, tap keyframe, lalu kita perkecil lagi fotonya. Nah seperti ini cuy ya. Lalu kita pergi dulu ke bagian sini. Nah di bagian sini kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Lalu kita bergeser ke bagian sini, kita buat lagi kurvanya seperti ini. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy.
Nah seperti ini cuy ya. Nah jika sudah, untuk keyframe yang ini kita paskan dulu di band detik yang ini, lalu kita geser ke bagian detik 19 detik 17 cuy ya, saya lupa cuy ya. Kalian paskan keyframe yang ini di band detik 19 detik 17, lalu kita pergi ke band awal seperti ini, kita paskan lagi keyframe yang ini ke bagian detik 17 detik 23. Nah kalian geser ke band detik yang ini cuy ya. Nah, alhasilnya nah kurang lebih seperti itu cuy ya. Nah jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita potong-potong lagi foto ini sesuai dengan tandanya sama seperti tadi cuy. Nah jika sudah kalian potong-potong fotonya sesuai dengan tandanya, sekarang kita paskan di band detik 17 detik 11. Nah di band detik yang ini, lalu kita klik potongannya, kita zoom dulu tampilannya biar mudah cuy ya, biar jelas. Lalu kita masuk ke band effect, kita tempel aja efek yang tadi cuy. Nah seperti ini. Lalu kita klik lagi potongan berikutnya, kita klik efek, kita tempel aja efek yang tadi. Nah kalian tempel lagi efeknya sampai di bagian potongan terakhir cuy. Nah jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir, jika sudah, kita paskan lagi di bagian detik yang ini, kita kembali, lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy. Lalu untuk foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian akhir seperti ini. Nah jika sudah, kita perkecil timelinenya seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen zoom. Lalu kita paskan di bagian tanda akhir seperti ini. Tap keyframe, taruh di bagian paling awal. Tap lagi keyframe, taruh di bagian paling akhir. Tap lagi keyframe, lalu kita zoom fotonya. Kita zoom fotonya cuy ya. Lalu kita masuk ke bagian rotate dan rotasi. Tap lagi keyframe, taruh di bagian paling awal. Tap lagi, taruh di bagian paling akhir. Tap lagi. Lalu kita miringkan fotonya sedikit seperti ini. Nah jika sudah, kita potong-potong lagi foto ini sesuai dengan tandanya cuy. Nah jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita paskan di bagian detik 20 detik 17. Nah di bagian detik yang ini kita klik, lalu kita masuk ke band effect, kita tempel aja efek yang tadi. Di bagian potongan berikutnya juga kalian tempel efeknya cuy ya, saya percepat cuy. Nah jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir, lalu di bagian potongan terakhir ini kita kembali dulu cuy. Lalu kita masuk ke bagian blending and opacity, kita paskan di bagian tengah-tengah fotonya seperti ini cuy ya. Tap keyframe, lalu kita pergi ke bagian akhir seperti ini. Tap lagi keyframe, lalu kita ubah yang ini menjadi 0%. Nah otomatis layarnya akan menjadi hitam cuy. Nah supaya menjadi seperti ini cuy ya. Nah jika sudah, kita kembali lagi. Nah untuk videonya sudah jadi cuy ya. Kita cek dulu hasilnya cuy ya. Kita pergi ke bagian belakang seperti ini, lalu kita cek dulu hasilnya cuy. Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Nah kalian simpan aja dengan cara kalian klik aja akun yang ini, lalu kalian klik yang export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya channel ini makin lama makin berkembang ke depannya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Husain pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.